Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan lanjutkan latihan soal TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. 10 soal. Nah, di sini paket 2 ya, teman-teman. Nah, ada pengumuman nih buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya. Silahkan tonton dulu di kanan atas ini dan juga ada di link deskripsi ya, teman-teman. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Makasih banyak. Pokoknya terus pantengin channel ini karena tiap harinya akan ada soal-soal mengenai TPS kuantitatif. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, di sini ada soalnya, teman-teman. Manakah bilangan di bawah ini yang nilainya paling besar? Nah, ini ya, gimana nih? Nah, teman-teman caranya gini ya. Kita lihat karena ini identiknya itu sama ya bawahnya. 25, 25, 25 semua. Hanya beda di pangkat gitu kan. Nah, coba deh kita samakan yang bawahnya biar nanti kita tinggal bandingkan kan yang atasnya gitu. Kalau semakin besar ya nilai itu besar. Nah, bagaimana cara menyamakan bawahnya ini? Kita lihat yang paling banyak. Lihat dulu 5 nih. 5 kuadrat, 5 pangkat 3, 5 pangkat 3, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2. Otomatis yang paling banyak kan 5 pangkat 3 nih. Berarti kita cari 5 pangkat 3 nih yang bawahnya gitu kan. Nanti kita samakan 5 pangkat 3. Kemudian yang duanya kira-kira mau di ke 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2 nih. Karena di sini bisa dibagi 2 semuanya, 4 bisa bagi 2, 30 bisa bagi 2, 20 bagi 2 bisa, 60 bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa. Nah, kita sepakati aja 2-nya pangkat 2 aja ya. Oke, kita yang A, lihat. Yang A itu kan di sini 2 pangkat 2 udah aman. Sementara 5 pangkat 2-nya nggak aman nih, harus kan tadi persetujuannya harus 5 pangkat 3 ya. Nah, berarti biar jadi 5 pangkat 3 ya ini kali 5 atas kali 5 gitu kan. 5 per 5 kan 1. Kalau 1 dikali bilangan itu, ya hasilnya tetap gitu kan. Tidak mempengaruhi hasil. Berarti di sini kan 5 kali 4, 20 nih. Berarti dapat 20 per 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 gitu kan. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B itu kan 5 pangkat 3 aman. Nah, di sini 2 pangkat 3. Biar jadi 2 pangkat 2 kan harus 30-nya dibagi 2 kan? Ya nggak? Nah, 30 bagi 2 berapa? 15. Berarti 15 sisanya 2 pangkat 2 gitu kan, kali 5 pangkat 3. Yang C. Yang C itu ini udah aman semua ya. 20, 5 pangkat 3, ininya 2 pangkat 2. Yang D. Yang D itu gimana? 5 pangkat 3 aman. Nah, 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan biar jadi 2 pangkat 2 itu nanti gimana? Sebenarnya kan ini 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 ya. Atau 2 pangkat 2-nya 4. Berarti 64 dibagi 4. Berapa tuh? 16 ya. Jadi 16 per 2 pangkat 2. 5 pangkat 3 gitu kan. Yang E nih. Yang E 5-nya pangkat biar jadi pangkat 3 ya kali 5 ya. Kali 5 kali 5. 50 nih. Ini aja 50. Tapi lihat 2 pangkat 3. Biar jadi 2 pangkat 2 ya 50-nya bagi 2 dong. 25 nih. 25 per 2 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 ya. Nah, ini udah sama semua ya penyebutnya. Nah, berarti kita bandingkan yang atasnya nih. Yang atasnya itu berarti yang paling gede yang mana? Ini 20, 15, 20, 16, 25 ya. Berarti jawabannya adalah E ya, teman-teman. Kayak gitu ya tekniknya. Nomor 2. Nah, oke, yang 2 nih. Ini nggak ada optionnya ya. Kita beri aja nih. A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5 ya.
Diketahui rumusnya kayak gini, akan menghasilkan kayak gini gitu kan. Nah, jika seperti ini hasilnya 5, maka nilai A berapa? Nah, ini gampang ya, kita samakan aja gitu kan, rumusnya kayak gini gitu kan. Kalau X bundaran Y, bundaran silang Z itu nanti X kali Y ditambah 2Y min Z gitu kan. Nah, berarti kalau kita ketemu 3 bundaran titik A, bundaran kali 5 sama dengan 5 atau apalah istilahnya gitu kan. Nah, berarti di sini kan X kali Y, ya udah X-nya ini kan ini, ininya Y, ininya Z gitu ya. X kali Y berarti 3 kali A gitu kan. Ditambah 2Y min Z. Berarti 2 kali Y-nya apa? Y-nya A. Min Z-nya 5 gitu. Mudah banget nih teman-teman. Berarti 3A ditambah 2A min 5 sama dengan 5 gitu kan. Nanti dapat A nih. Ini aja 5A. Sama dengan ini kan pindah ruas nih. Jadi positif kan. Berarti 10 dong. A-nya sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2. Nah, dapat nih. Udah ya, dicarinya A, 2. Yang 3. Oke, ini teman-teman ada kaitannya dengan video sebelumnya nih. Bentuk kayak gini adalah hasil pengurangan ini dari ini gitu kan. Maka 2A tambah B itu berapa? Potong nih. Nah, ingat teman-teman dari loh. Nah, kemarin di video sebelumnya kalau dari itu kan dari belakang ke depan gitu. Kalau oleh dari depan ke belakang gitu. Ingat-ingat nih. Berarti otomatis kan ini pengurangan. Ya udah 4 per X ditambah Y dikurangi dong 5Y per Y kuadrat min X kuadrat. Nah, itu akan hasilnya adalah ini ya. AX ditambah BY per X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Nah, teman-teman lihat gimana nih? Kita samakan penyebut. Karena di sini ada Y kuadrat min X kuadrat. Nah, saya curiganya bentuk kayak gini bisa nggak dibuat kayak gini? Bisa dong. Teman-teman masih ingat bahwa X ditambah Y kemudian dikali X min Y itu akan sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Gitu kan? Nah, bentuk selisih kuadrat nih. Ya udah, karena di sini ada X plus Y, berarti pasangannya X min Y ya. Tapi karena di sini Y dulu, berarti kita tulisnya gini teman-teman. Y dikurangi X gitu kan. Dikali, ini juga sama dong. Y tambah X. Sama aja sih X tambah Y tambah X kan. Cuma biar posisi Y-nya di depan, biar jadi kayak gini. Nah, efeknya apa? Kalau yang bawahnya kita kali ini, ya atas juga kita kali ini kan. Y min X gitu. Dikurangi 5Y per Y kuadrat min X kuadrat gitu ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya ini aja ya. Kita sama dengankan aja dulu. Ini kita kerjain. Berapa nih? Berarti itu adalah 4Y dulu min 4X min 5Y gitu kan. Per ini udah sama nih bentuknya. Ya udah Y kuadrat min X kuadrat gitu kan. Y dengan Y berarti min Y nih. Berarti karena di sini X dulu, negatif 4X min Y per Y kuadrat min X kuadrat. Nah, teman-teman lihat. Di sini kan X kuadrat min Y kuadrat, sedangkan yang di sini Y kuadrat min X kuadrat. Ya udah, kita kali aja negatif 1 kan. Kali negatif 1, bawah kali negatif 1, atas kali negatif 1. Menghasilkan berapa nih? 4X plus Y per, berarti kan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini udah polanya udah sama nih, formasinya kan. Ini udah sama gitu. Berarti ini kan A, ini B. Nah, berarti yang 4 ini A itu sama dengan 4 dan B itu sama dengan apa? 1 ya, di sini 1Y. Nah, yang ditanyakan 2B ditambah
2A ditambah B. 2 kali 4 ditambah 1. Berapa nih? 8 tambah 1. 9. Udah nggak? A. Oke, nomor 4. Si Gangga dan si Iwan memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh Gangga dalam mencuci piring 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Iwan 60 menit. Jika si Gangga si Iwan bekerja bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkannya berapa? Nah, ini teman-teman ya. Misalnya gini, si Gangga itu 30 menit. Si Iwan 60 menit. Nah, kalau digabung, dia bekerjanya nanti bersama-sama nih. Si Gangga kan lebih cepat ya, karena kan cuma 30 menit. Kalau si Iwan 60 menit, lama gitu kan. Kalau digabung, apakah nantinya jadi 90 menit? Enggak ya, logikanya kalau dia bekerja bareng-bareng, ya berarti akan waktunya itu makin sedikit. Nah, berarti di sini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena di sini kalau dijumlahkan kan simpelnya gini ya, 30 ditambah 60 gitu kan. Nah, tapi kan ini nggak kayak gini gitu. Ya udah, karena perbandingan berbalik nilai, tinggal gini simpelnya. 1/30 gitu, ditambah 1/60. Sama dengan 1/T gitu kan. T ini waktunya nanti. Nah, kita kerjakan aja nih teman-teman. 30 sama 60, bawahnya 60 aja deh. 60 bagi 30 itu adalah 2 kali 1, 2. Ditambah 60 bagi 61 kali 1, 1. 1/T gitu kan. Berarti di sini 3/60 sama dengan 1/T. Maka kita ke kiri nih. T-nya itu berapa? T-nya itu berarti 60 dibagi 30, ya enggak? 60 bagi 3. Jadi T-nya adalah 20. 20 menit maksudnya kan. Ada enggak? Ada ya. Jadi kalau teman-teman udah biasa kalau ada soal yang nantinya bersama-sama tinggal 1/, aja gitu kan. Kalau ada 3 pun nanti 1/, gitu. Nanti dapat T-nya gitu ya. Jangan lupa sama dengannya juga 1/, ya. Oke, nomor 5. Sebuah bujur sangkar memiliki panjang sisi S. Jika X 1/4 keliling dan Y 3/4 luas, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, coba nih, bujur sangkar itu apa ya? Bahasa lama kan? Persegi gitu kan? Bujur sangkar itu kan persegi. Nah, di mana sisinya itu S, berarti S semua dong. Nah, berarti katanya X itu berapa? X itu 1/4 keliling. Keliling dari persegi itu apa? 4S ya. Nah, berarti bisa coret 4-nya. Dapat nih S doang. Jadi si X ini S doang. Kemudian yang Y itu apa? 3/4 dari luas. Luas itu apa? S kuadrat gitu kan. Nah, hubungannya gimana? Untuk X itu S dan untuk Y itu adalah 3/4 S kuadrat. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah sama dengan? Nggak mungkin ya kalau sama dengan. Coba, kita sebenarnya nggak usah dicoba-coba nih, misalnya S-nya 1, S-nya 2 gitu. Kita lihat aja ke konsep bahwa sisi atau ya sisi dari suatu bangun datar itu kan harus pasti positif ya. Nggak mungkin negatif. Ini juga kan sisi kuadrat. S-nya nggak mungkin negatif kan, nanti hasilnya pun nggak mungkin negatif. Berarti kan ini positif nih. Ini S positif, yang ini pun positif, nggak mungkin negatif. Jadi kalau positif dikali positif, ya berarti pasti positif dong. Nah, berarti X kali Y lebih dari 0 nih teman-teman. Kita gak usah uji yang lain sebenarnya kan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, setiap hari Minggu, Della selalu belajar mengerjakan soal TPA. Pada hari lah. Setiap hari Minggu, Della selalu belajar mengerjakan soal TPA.
Pada pagi hari, Della dapat mengerjakan soal TPA sebanyak 100 soal dengan kecepatan 60 soal per jam. Sementara di sore hari, Della merasa lelah sehingga dapat mengerjakan 10 soal itu dengan kecepatan 40 soal per jam. Rata-rata kecepatan Della untuk mengerjakan soal TPA itu berapa dalam satu hari? Oke, gimana nih maksudnya? Coba teman-teman kalau lihat soal panjang kayak gini jangan langsung, aduh ini soalnya panjang banget. Pokoknya kita baca pelan-pelan gitu kan. Nah ini sebenarnya sederhana ya. Nah misalnya gini ya, kita tulis deh pelan-pelan pagi. Pagi itu dia 100 soal kan. Dengan kecepatan itu pi kan. Pi-nya itu 60 soal per jam. Ini gak usah kita pakai rumus nih, nanti rumusnya dari sini sebenarnya kan. Nah, untuk sore gimana? Sore juga 100 ya. Hanya saja dia kecepatannya itu menjadi karena lelah 40 soal per jam gitu. Nah, rata-rata kecepatan Della untuk mengerjakan soal TPA dalam sehari itu berapa? Berarti rata-ratanya kan dari sini. Nah, oke nih teman-teman, kita kalau mau mencari rata-rata kecepatan, kecepatan itu harus ada apa aja nih? Nah, kita lihat. Nah, di sini kan ada jumlah soal dibagi apa nih? Jam waktu gitu kan. Waktu total gitu kan. Nah, teman-teman, jumlah soalnya itu berapa sih? 100 tambah 100. Oh, 200. Oke, mudah ya. Nah, untuk waktunya gimana? Coba waktu totalnya nih. Waktu total itu gimana? Coba. Kalau waktu itu apa per apa? Kita balik aja nih waktu atau T gitu kan. Waktu itu jumlah soal atau soal dibagi kecepatan gitu kan. Nah, untuk yang pagi itu soalnya ada 100 dibagi dengan waktunya itu berapa? 60. Ditambah kan 100 dibagi 40. Nah, ini berapa? Coba waktu atau T deh ini. Atau di sini kan T. Oke, di sini T aja deh. Nah, T-nya itu berapa? Coba ini kan kalau teman-teman bingung, coret-coret, coret-coret, dapat 10 per 6. 10 per 6 itu 5 per 3 ya. Ditambah ini berapa? 10 per 4 itu 5 per 2. Nah, coba T-nya berapa? Bawah 6, di sini kan 10 tambah 15 berapa? 25. Berarti 25 per 6 jam. Oke, dapat waktu. Jumlah soal ada. Ya udah, kecepatan rata-rata atau total ya. Rata-rata itu sama dengan apa tadi? Jumlah soal yaitu berapa? 200. Kita bagi dengan T-nya. Waktu kan nih. Waktunya 25 per 6. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Ya, kita gini aja kan. 200 kali 6 per 25 kan. Coret-coret 200 bagi 25 itu 8 ya. 8 kali 6, 48 soal per jam. Udah nggak? C. 7. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor itu berapa? Nah, oke ya, ini juga soal cerita tentang kecepatan. Nah, pokoknya jangan bingung, kita tulis aja satu-satu deh. Katanya dia itu dalam mengendarai mobil itu kan ke tempat kerjanya cuma 1 jam ya. Berarti itu adalah waktu atau T deh. T-nya itu 1 jam atau bisa dibilang 60 menit ya. Nah, T-nya 60 menit dengan apa nih? Jarak itu kan S. S-nya itu 30 km. Nah, berarti karena di sini dia terlambat berangkat 10 menit, artinya gimana?
Artinya dia itu kan harus biar, dan ini nih, ada kata terlambat. Berarti kan harus mengejar nih. Nah, berarti kalau harus mengejar ya kecepatannya harus makin apa ya? Makin besar dong biar biar tepat waktu gitu kan, karena kan dia telat 10 menit. Kita lihat nih kecepatannya berapa sih? V itu berarti kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu ya. Jaraknya itu 30 km per jam. Kan ini 1 jam. Oh, berarti kecepatannya 30 km per jam nih. Nah, berarti di sini pun udah kelihatan bahwa karena telat ya kecepatannya harus ditambah nih. Di atas 30 semua kan. Nah, berarti karena di sini telat 10 menit, waktunya itu yang tadinya 1 jam atau 60 menit, ya berarti sekarang harus 50 menit dong. Ya nggak? Karena kan dia telat 10 menit. Biar tepat waktu ya dikurangi 10 aja gitu kan. Dengan jaraknya yang sama 30 km, berarti kecepatannya berapa? Coba. 50 menit itu berapa jam, teman-teman? Berarti 5 per 6 kali 60 ya. Atau 5 per 6 jam lah langsung kan. 5 per 6 jam kan nanti 50 menit gitu. Nah, setelah kita tahu dalam jam itu 5 per 6 ya, 5 per 6 jam, berarti kecepatan itu kan 30 dibagi dengan waktunya 5 per 6. Nah, ini sama kayak tadi ya. Berarti berapa? 30 kali 6 per 5. 30 dicoret dapat 6, 6 kali 6, 36. Berarti 36 km per jam. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Selisih dua bilangan adalah 6 dan jika kedua bilangan dijumlahkan 32, berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Nah, ini mudah ya. Misalnya bilangan itu kotak dan segitiga, berarti kan selisihnya kotak dikurangi segitiga itu 6, kotak ditambah segitiga itu adalah 32. Nah, yang ditanyakan apa? Selisih dari kuadrat. Ya udah, kuadrat kita selisihkan. Ini berapa? Nah, ini bisa nih kita eliminasi. Kita kurangi aja ya kotaknya biar jadi segitiga aja. Coret-coret. Nah, kalau saya gini, karena di sini kan nantinya negatif nih. Dari bawah ke atas gitu kan. Boleh aja sih. Yang penting yang kiri bawah ke atas, yang kanan bawah ke atas. Segitiga dikurangi negatif segitiga. Segitiga dikurangi negatif segitiga. Berarti segitiga tambah segitiga. Ya dong. 2 segitiga. 2 segitiga sama dengan 32 kurang 6. Berapa? 26. Segitiganya adalah 2 dikali berapa yang hasilnya 26? 13. Nah, ketika segitiganya 13, berarti kotaknya berapa? Kotak kurang 13 sama dengan 6. Kotak itu sama dengan 19. Dapat nih kotaknya 19, segitiganya 13. 19 kuadrat dikurangi 13 kuadrat. Berapa? Nah, ini cara cepetnya gini, teman-teman. Karena di sini belakangnya beda ya, beda semua. Cuma ada yang sama satu gitu kan. Nah, coba deh. Kita lihat yang belakangnya. 9 kuadrat itu belakangnya berapa? 9 kali 9 itu pasti belakangnya 1. Kita kurangi dengan 3 kuadrat. Belakangnya berapa? 3 kali 3, 9 kan? Gak ada lagi nih. Belakangnya 9. 1 kurang 9, belakangnya berapa? 11 kurang 9 aja. 2. Oke nih. Yang belakangnya 2 cuma A doang. Oke ya. Nah, tapi kalau misal kita masih belajar gitu kan, oke, 19 kuadrat berapa sih? 361 ya. 13 kuadrat itu berarti 1 berapa? 196 kan? 196 bukan. Berarti 169 kan? Nah, berapa? 192. Oke. 9. Jika X seperti ini dan Y seperti ini, maka hubungannya gimana?
Ini simple teman-teman. Coba lihat X itu kan, coba kita kali silang deh langsung ya. 15 kali 20. 20 kurang 15. Berapa tuh? 5 ya. 5 per 15 kali 20. Untuk yang Y itu berapa? Sama aja dong. 10 kali 15. 15 kurang 10. Oh, 5 juga. Tapi ini 15 sama 10. Nah, ini konsep kayak yang nomor 1 ya. Yang atas udah sama, yang bawahnya semakin besar bilangan yang bawah itu berarti dia itu semakin kecil nilainya. Karena di sini 20, di sini 10, berarti X itu lebih kecil daripada Y, ya nggak? Karena yang X ini yang bawahnya lebih besar. Berarti X lebih kecil itu B. Mudah banget ya. Kita ke nomor 10. Terakhir. Jika BC banding DE itu 3 banding 5, maka perbandingan luas segitiga ABC ADE berapa? Nah, ini teman-teman mudah juga ya. Kita ke konsep apa nih? Kayaknya kesebangunan deh. Coba lihat. BC banding DE itu berapa? 3 banding 5. Nah, segitiga ABC dengan ADE ini sebangun, teman-teman. Coba kenapa sebangun? Sebangun. Nah, syaratnya gimana? Sudutnya, semua sudut sama. Nah, apakah semua sudut sama? Coba lihat. Sudut A, karena ABC dan DAE sama-sama A gitu kan. Oke, sama. Yang B, sama juga kan? Nah, yang C dengan yang E sama dong. Kenapa sama? Coba, di sini kan ada garis lurus nih, yang sejajar. Kita potong dengan garis nih. Ya berarti sama dong. Nah berarti ini kita memenuhi sifat kesebangunan. Jadi kalau kesebangunan itu apa? Perbandingan sisinya sama. Nah jadi perbandingan sisinya itu sama teman-teman. Oke, untuk BC itu 3. Kita ganti warna. BC itu 3. Kemudian DE itu 5. BC banding DE 5. 3 banding 5. Kalau AB banding AD berapa? Ya, sama dong. AD-nya 3. Di sini AD-nya 5 gitu. Ini AB ya. Sama kan? Karena kan perbandingannya sama gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Yang ditanyakan luas nih. Nah, teman-teman lihat nih. Karena di sini 3 banding 5 nih. Kita kan nggak tahu nih berapa pengalinya gitu kan. Misalnya bisa aja ini 6. Berarti kan di sini 10. Nah, berarti kalau kita nggak tahu ya kita misalkan X aja gitu kan. Karena ini sisinya sama, berarti X juga. Nah, untuk yang ini kan kita misalkan Y deh. Berarti 3Y, di sini 5Y. Ya nggak? Karena kan beda. Oke, kita ke soalnya. Perbandingan luas. Luas itu misal luas ABC, kita bagi dengan luas ADE. Kita bandingkan maksudnya kan. Luas itu apa? Luas segitiga setengah alas kali tinggi gitu kan. Setengah alasnya berapa untuk ABC? ABC berarti alasnya 3X, tingginya 3X juga. Bukan 3X ya, 3Y. Oke, pinter ya, 3Y. Dibagi setengah yang ADE itu alasnya 5X, tingginya 5Y. Ini bisa dicoret, coret, dapat berapa? 3 kali 3, 9, 5 kali 5, 25. Jadi perbandingannya 9 banding 25 ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat dan semoga lulus PTN yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.